Selamat datang di podcast ini, tempat diskusi yang nggak tahu kemana arahnya. Saya Babi, host Anda hari ini. Di depan saya ada monyet, makhluk berekor yang katanya hampir jadi manusia. Halo monyet. Halo Babi, terima kasih sudah mengundang makhluk berbakat memanjat pohon ini. Setidaknya saya masih lebih sering pakai tangan dibanding beberapa manusia ya, seingat saya. Oke monyet, topik kita hari ini cukup provokatif. Adam dan Hawa adalah alien. Siap otak primitifmu menerima teori berat ini? Siap. Otak kecil ini pernah dipakai memecahkan cara ngupas pisang. Mungkin cukup juga buat teori konspirasi kosmik, mungkin ya. Sebelum meluncur terlalu jauh, monyet, menurutmu dari perspektif sains, mungkinkah Adam dan Hawa memang makhluk luar bumi? Sejauh yang saya tahu, ada hipotesis panspermia di astrobiologi yang bilang kehidupan bisa datang dari luar angkasa. Jadi, mungkin Adam dan Hawa itu imigran galaksi yang salah koordinat. Mirip saya yang kadang salah lompat pohon. Dalam sudut pandang filosofi, konsep alien ini mengubah makna eksistensi manusia. Bagaimana menurut kecerdasan primatamu, monyet? Seingat saya, filsuf macam Plato pernah bahas soal dunia ide. Mungkin manusia itu ide makhluk luar planet yang kelewat kreatif. Mirip saya yang kadang juga sok mikir saya presiden hutan, padahal cuma kepala suku pisang. Secara agama, banyak teks suci menggambarkan Adam dan Hawa turun dari langit. Apa ini bukti mereka alien atau cuma metafora untuk makhluk sepertimu, Mon? Setahu saya, ada beberapa tafsir kuno turun dari langit berarti pindah dari dimensi lain. Kalau begitu, mungkin Adam dan Hawa itu traveler multiverse. Bedanya mereka tidak punya ekor stylish kayak saya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kenapa tidak sekalian bikin dari batu meteorit ya, Mon? Bukankah itu lebih keren? Ya mungkin saja, Babi. Batu meteorit itu kan kayak unsur organik, seperti DNA saya, yang walau sederhana tetap lebih logis dibanding manusia yang sibuk perang sambil ngaku makhluk beradab. Ada teori yang bilang kemunculan manusia terlalu cepat untuk sekadar evolusi alami. Apakah kau merasa sebagai bukti hidup teori itu, monyet? Mungkin ya. Bayangkan butuh jutaan tahun untuk monyet macam saya bisa selfie, tapi manusia cuma perlu ratusan tahun untuk bikin TikTok. Ada sesuatu yang agak aneh di timeline evolusi ini sejujurnya. Di banyak budaya kuno, figur manusia pertama selalu dikisahkan punya kemampuan luar biasa. Kalau Adam dan Hawa alien, berarti manusia modern downgrade, ya? Sepertinya begitu, Babi. Kalau benar, Adam dan Hawa itu alien superior, lalu sekarang lihat manusia sibuk debat di Twitter. Dari pembawa pesan kosmik jadi pembawa drama online. Luar biasa sekali, ya? Kenapa manusia modern lebih percaya teori konspirasi ketimbang memperbaiki bumi? Monyet, ada jawaban darimu selain karena manusia itu aneh? Seingat saya, manusia punya bias kognitif kuat. Lebih suka cerita bombastis daripada realita pahit. Seperti saya lebih suka berimajinasi saya superhero hutan daripada sadar faktanya saya cuma makan pisang sehari-hari. Jadi monyet, dengan semua sudut pandang tadi, menurutmu, Adam dan Hawa itu alien sungguhan atau hanya mitos kreatif manusia? Sejauh yang saya tahu, bisa jadi keduanya. Fakta atau mitos, kadang perbedaan itu cuma soal siapa yang pegang mikrofon lebih dulu. Seperti saya sekarang ini kan. Kalau suatu hari pesawat alien mendarat dan mengaku sebagai spesies alien yang sama dengan Adam dan Hawa, kau mau ikut mereka atau tetap bergelantungan di pohon? Setahu saya, pohon lebih nyaman, Babi. Lompatan kosmik terlalu berat untuk sendi saya yang lebih cocok buat bergelantungan sambil mikir eksistensi. Kalau manusia benar keturunan alien, berarti kau, monyet, salah satu contoh nyata evolusi murni bumi. Bangga atau minder? Sejauh yang saya tahu, bangga dong. Soalnya saya berkembang tanpa perlu wifi, meeting Zoom, atau rebutan uang ataupun ribut soal teori konspirasi. Paling hanya ribut-rebutan soal pisang atau bisa jadi kacang.